Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini nama kakak Ferry Prastio. Kakak dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atau biasanya adik-adik kenal dengan sebutan Unisda. Oke adik-adik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan kali ini kakak akan menyampaikan tentang model pembelajaran Gordon dalam novel. Adik-adik pasti belum mengetahui bagaimana pembelajaran Gordon di dalam novel. Oke adik-adik semua, sebelum pembelajaran ini kakak lanjutkan, apakah di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran model Gordon? Kalau tidak ada yang tahu, tolong nanti kakak didengarkan ya mengenai penjelasan model Gordon yang akan kakak paparkan nanti. Oke adik-adik, di dalam model pembelajaran Gordon itu menekankan pada keaktifan dan kreatif subjek didik yang dikenal dengan nama CBSAK atau kepanjangannya yaitu cara belajar siswa aktif kreatif. Lah, di dalam model Gordon ini mengenal 3 teknik. Yang pertama yaitu ada analogi personal, kemudian yang kedua ada analogi langsung, yang ketiga ada konflik keempat. Oke, untuk poin yang pertama itu ada analogi personal. Lah, di dalam analogi personal ini itu peserta didik diajak mengidentifikasi unsur-unsur masalah yang ada dalam novel. Nah, di sini apakah novel yang dibaca tadi berisi problem sosial, religius, kekerasan, pribadi ataupun sebagainya. Nah, di sini mereka peserta didik diminta merasakan bagaimana seandainya menjadi novelis. Mereka berandai-andai, andai kata dapat menulis seperti karya itu, andai kata dapat hadiah novel itu, andai kata mereka sebagai tokoh dalam novel. Lah, di sini tahap ini seorang pengajar dapat berkata pada peserta didik antara lain sebagai berikut. Oke ya, di sini kakak akan menjelaskan analogi personal dalam dalam pembelajaran novel model Gordon. Oke, di sini kita akan membahas novel Laskar Pelangi ya adik-adik. Tentunya tidak asing novel Laskar Pelangi dalam kehidupan adik-adik semua. Lah, di sini tolong didengarkan, kakak akan menyampaikan sesuatu. Seperti ini ya. Sudah membaca novel Laskar Pelangi tadi, bagaimana perasaan adik-adik? Lega kan? Memang novel tadi ditulis oleh seorang novelis yang berbobot. Tentu adik-adik tahu siapa Andrea Hirata, seorang novelis Indonesia yang menulis novel terlaris sepanjang masa. Adik-adik pasti akan terkesan kan dengan perjalanan hidup Ikal tadi yang ada di dalam novel. Sikap-sikapnya yang mempunyai semangat tinggi, jenius, pintar, dan senang menulis puisi. Andrea Hirata tampaknya memang paham betul dengan suasana novel itu. Kehidupan dunia pendidikan yang keadaannya serba kekurangan. Akan tetapi, tokoh-tokoh yang digambarkan di dalamnya tidak mudah menyerah dengan keadaan seperti itu. Lah, di sini kakak bertanya, bagaimana seandainya adik-adik menjadi Ikal ya dalam novel? Tentunya di sini adik-adik bisa berandai-andai ya. Bagaimana kalau adik-adik itu menjadi Ikal dalam novel? Bagaimana sifat yang akan adik-adik terapkan? Seperti Ikal ataupun bagaimana? Lah, itu yang dimaksud
dengan analogi personal. Lah, di sini apa? Mengandai-andai. Seperti itu, adik-adik. Oke ya. Itu untuk poin yang pertama. Lah, di situ antara lain yang ingin ditulis oleh dalam novel, tentunya di sini adik-adik boleh berpendapat lain tentang novel itu, silahkan saja. Adik-adik bebas menafsirkannya. Adik-adik boleh mengatakan Ikal tadi baik ataupun jelek, terserah. Yang penting novel tadi telah berhasil menciptakan karyanya yang memikat kita semua. Adik-adik, tadi tahap 1 kan sudah selesai mengenai analogi personal. Kemudian di sini tahap yang kedua, di sini ada analogi langsung. Lah, di dalam analogi ini kakak akan membagi kelompok di sini yang terdiri dari 4 sampai 6 orang untuk mendiskusikan lebih lanjut hubungan novel tadi dengan kehidupan adik-adik ya di dalam analogi langsung. Oke, sebelumnya di sini analogi langsung sendiri itu menyejajarkan kondisi lingkungan sosial budaya adik-adik sekalian. Di sini kakak misalkan ya, di sini adik-adik itu bisa menganalogikan adik itu sebagai tokoh yang protagonis atau antagonis dalam novel tadi. Misalnya di sini si Rara ya, si Rara. Oke, kamu si Rara. Kamu itu membayangkan kalau kamu itu bisa menjadi Ikal tadi dalam novel Laskar Pelangi. Lah di sini kamu Rara ya, itu bisa berdialog dengan teman-teman, dengan sebangku ataupun yang lain, itu bisa berdialog mengenai tokoh yang mempunyai watak Ikal tadi. Kamu menganalogikan atau kamu membayangkan kamu sebagai Ikal, kemudian kamu berdialog. Lah di sini itu apakah menyerupai kehidupan kamu atau tidak, itu tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa menganalogikan diri kamu sama seperti halnya dengan tokoh yang ada di dalam novel itu. Seperti itu analogi langsung. Adik-adik, di sini di analogi langsung itu bisa diterapkan juga di dalam masyarakat. Misalnya di sini adik-adik bisa melihat di sini kehidupan di sekitar lingkungan masyarakat. Itu adakah watak ataupun adik-adik bisa melihat masyarakat itu mempunyai watak mirip dengan novel yang adik-adik sudah baca, itu bisa adik-adik bayangkan. Lah, itu sama halnya dengan analogi langsung dalam teknik model Gordon ini, adik-adik sekalian. Adik-adik bisa bayangkan kalau di masyarakat itu ada yang berwatak jahat, ada yang berwatak baik, kan watak orang itu beda-beda. Lah, itu adik bisa menyaring atau menyesuaikan, oh orang ini sama ya dengan ada di novel yang telah saya baca, wataknya hampir sama ataupun yang lainnya. Oke, lah seperti itu yang bisa atau yang biasa disebut dengan analogi langsung. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga itu ada konflik keempat. Oke, di dalam konflik keempat itu kita ataupun adik-adik itu dikenalkan dengan masalah-masalah yang ada di dalam novel. Lah, di dalam novel Laskar Pelangi kan masalahnya tadi misalnya ada masalah tentang pembukaan sekolahan. Tetapi di dalam sekolahan itu peserta didiknya ataupun muridnya itu kurang. Di dalam peraturan undang-undang itu seharusnya 10 peserta didik ataupun 10 siswa itu sudah mencukupi. Akan tetapi di dalam novel Laskar Pelangi itu cuma ada 9 murid. Lah, di situ kan kurang 1. Lah, di situ permasalahan yang ada. Sehingga kepala sekolah ataupun guru yang ditunjuk untuk memimpin di situ itu
itu mau membatalkan atau mau menutup sekolah itu tidak jadi dibuka. Lah, di sini adik-adik di sini dikenalkan ya, ataupun di sini adik-adik akan kakak kenalkan untuk memberikan solusi masalah secara kreatif. Lah, di dalam memberikan solusi itu disebut dengan konflik keempat. Adik-adik, di sini kakak akan mencontohkan, misalnya di dalam masalah tadi ya, di sini kakak mau menyelesaikan ataupun menyelesaikan konflik. Di sini misalnya kakak memberikan solusi. Solusinya seperti ini. Kalau keputusannya boleh ditunda besok, bagaimana ya Bapak atau Ibu guru? Supaya nanti kan ada renggang. Waktu renggang itu nanti misalnya nanti ada 1 atau 2 mahasiswa yang daftar lagi, kan nanti bisa menjadi dampak positif bagi kita semua supaya nanti sekolah bisa dibuka. Lah, di situ solusi kakak seperti itu. Lah, di sini adik-adik harus memberikan solusi terhadap masalah yang ada di dalam novel tadi. Lah, itu yang biasanya disebut dengan konflik keempat. Oke adik-adik, jelas kan? Oke, kalau bisa dipahami nanti bisa diterapkan di dalam tugas. Oke? Oke adik-adik. Oke adik-adik semua, itu tadi penjelasan sedikit mengenai model Gordon dalam pembelajaran novel oleh kakak. Di sini tolong diingat-ingat adik-adik, model Gordon ada 3 teknik. Yang pertama tadi apa? Oke, analogi personal. Kemudian yang kedua tadi apa? Oke, analogi langsung. Dan yang ketiga tadi? Oke, konflik keempat. Jadi ketiga teknik harus adik-adik pahami. Nanti kakak akan memberikan tugas, tolong diselesaikan tugas yang akan kakak berikan. Oke adik-adik, cukup sekian pertemuan dari kakak mengenai model Gordon dalam pembelajaran novel. Apabila di dalam pengajaran kakak tadi ada kesalahan maupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di luar forum. Oke, terima kasih semua. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.